Halo semua, selamat datang di Wihartono Media. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep analisis dimensi pada besaran turunan dan konversi satuan. Jangan lupa sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan tadi bahwa pada video ini kita akan bahas dua topik, yaitu pertama adalah analisis dimensi dan yang kedua adalah konversi satuan. Jadi ini yang pertama kita akan bahas tentang analisis dimensi pada besaran turunan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa besaran pokok itu ada 7, kemudian disertai dengan satuan masing-masing dan dimensi masing-masing. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali tentang besaran pokok itu, satuan dan dimensinya. Tapi cuma 3 saja karena hanya ketiga besaran pokok ini saja yang banyak digunakan untuk membentuk besaran turunan. Nah, besaran pokok apa sajakah itu? Jadi di sini akan saya munculkan besaran, satuan, dan dimensi dari masing-masing besaran pokok. Besaran pokok yang pertama itu adalah panjang. Panjang, satuan SI-nya atau satuan sistem internasional adalah meter atau disingkat M. Sedangkan dimensinya itu adalah L besar. Jadi ini dimensinya adalah L besar, kemudian dimensi harus diberi kurung siku ya, bukan kurung biasa seperti ini, tapi kurung siku. Nah, jadi dimensi itu sebenarnya adalah lambang huruf kapital dari nama besaran ini. Jadi besaran panjang lambang huruf kapitalnya adalah L, itulah dimensinya. Dan jangan lupa di kurung siku. Kemudian besaran pokok yang kedua yang akan saya perkenalkan kembali atau ingatkan kembali adalah massa. Massa itu satuan SI-nya adalah kilogram atau disingkat kg, dan dimensinya itu adalah huruf M ya, M dan dikurung siku, namanya kurung siku. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu. Waktu satuannya adalah satuan SI ini ya, sekon atau detik atau disingkat sebagai S, dan dimensinya itu adalah huruf T besar. Nah, ketiga besaran inilah yang harus kalian ingat baik-baik, satuan dan dimensinya. Jadi kalau meter itu satuan dari panjang, dimensinya adalah L. Sedangkan kilogram, satuan dari massa, itu dimensinya adalah M. Dan sekon atau detik, satuan dari waktu, itu dimensinya adalah T. Karena dimensi-dimensi dari ketiga besaran inilah yang kebanyakan digunakan untuk membentuk besaran turunan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana menentukan dimensi dari suatu besaran turunan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga pada video sebelumnya bahwa besaran turunan adalah besaran yang dibentuk oleh beberapa besaran pokok. Nah, kemudian untuk dimensinya juga ditentukan oleh besaran-besaran pokok pembentuk besaran turunan tersebut. Oke, contohnya yang pertama besaran turunan adalah luas ya. Jadi luas adalah salah satu contoh besaran turunan di mana satuan dari luas adalah meter pangkat 2. Ya, meter pangkat 2. Nah, kira-kira dimensi dari luas ini bagaimana? Nah, kita tinggal cocokkan. Ternyata tadi kita udah dapat bahwa pada besaran pokok meter itu dimensinya adalah L. Berarti ini kan meter juga, maka dimensinya juga adalah L. Cuman karena di sini meternya pangkat 2, ya, berarti di sini juga dimensinya L-nya juga pangkat 2. Jadi dia mengikut dengan satuannya ini. Oke, sekali lagi, dimensi dari meter itu adalah L. Karena di sini meter pangkat 2, maka di sini L pangkat 2. Jadi sama seperti satuannya. Cuman diganti saya simbol untuk satuan menjadi simbol untuk dimensi. Oke, bisa ya. Contoh lain itu adalah kecepatan. Kecepatan adalah salah satu besaran turunan yang satuannya adalah meter per sekon. Ya, meter per sekon. Kita udah sebut tadi bahwa meter dimensinya adalah L per sekon. Sekon itu adalah dimensinya adalah T gitu. Jadi bagaimana dimensi dari meter per sekon ini? Ya, kita tinggal ikut saja. Meter itu dimensinya adalah L, karena di sini per, di sini juga ikut per. Sekon dimensinya adalah T.
Berarti dimensi dari meter per sekon itu adalah L per T. Jangan lupa dikurung siku. Oke, sampai sini paham ya? Kita tinggal mengganti simbol satuan dengan simbol dimensi. Nah, sekarang perhatikan, untuk penulisan dimensi itu tidak boleh ada penyebut atau tidak boleh ada sesuatu yang di bawah per ini. Artinya T ini, dimensi T, kita harus naikkan ke atas, ibaratnya seperti itu. Kita jadikan pembilang dia. Nah, ada caranya. Bagaimana caranya? Perhatikan, ini kan L tetap di atas ya, L, kemudian T-nya kita naikkan ke atas supaya berdampingan dengan L. Ini kan sebenarnya T pangkat 1 ya. Kalau dari tulis begini berarti ada pangkatnya sebenarnya, tapi pangkat 1 atau pangkat positif 1. Jadi sebenarnya ini adalah T. Jadi ini adalah T pangkat positif 1. Kalau kita naikkan ke atas, dia berubah pangkatnya, tetap di sini T. Yang awalnya positif menjadi negatif. Angkanya tetap 1. Nah, di sini jadinya T pangkat 1 naik ke atas menjadi T pangkat negatif 1. Maka dimensi dari kecepatan yang benar itu adalah L T pangkat negatif 1. Oke, seperti itu. Paham ya? Jadi penyesuaiannya tidak boleh ada dimensi yang jadi penyebut. Seperti itu. Oke, contoh lain. Misalkan satu lagi saya berikan contoh. Itu adalah tekanan. Tekanan adalah besaran turunan yang satuannya seperti ini. Kalau di satuan yang sering digunakan itu Pascal ya. Pascal itu adalah satuan dari tekanan. Tapi kalau Pascal itu kita uraikan menjadi seperti ini. Kilogram per sekon kuadrat kali meter. Bagaimana dimensinya? Ya kita tinggal ikuti lagi. Kilogram itu dimensinya adalah M ya. Kilogram dimensinya adalah M. Oke. Kemudian per, berarti di sini juga per. S pangkat 2. S itu kan sekon. Sekon pangkat 2 berarti nanti dimensinya adalah T pangkat 2. Jadi sekon kan T dimensinya. Karena S pangkat 2, maka T pangkat 2. Kemudian di sini meter. Meter dimensinya adalah L. Berarti kali L lagi. Berarti untuk tekanan dimensinya adalah M per T pangkat 2 kali L. Nah, sama seperti kondisi yang di atas ini pada kecepatan, tidak boleh ada dimensi yang jadi penyebut. Jadi kita ubah ini T pangkat 2 naik ke atas, L juga naik ke atas. Ketentuannya seperti tadi. Oke, jadi di sini ini hasilnya, M-nya tetap di atas. Kemudian ini saya urut berdasarkan abjad ya. Kan kalau diurut berdasarkan abjad, M dulu, baru L, baru T. Nggak masalah sih. Oke, jadi di sini L-nya kan pangkat 1 ya, pangkat positif 1 ini, hanya tidak ditulis. Kalau kita naikkan ke atas menjadi pangkat negatif 1, dari positif menjadi negatif. Kemudian di sini T-nya pangkat positif 2 ya, atau pangkat 2 di sini. Kalau dia naik ke atas menjadi T pangkat negatif 2. Sama kayak tadi, dari positif menjadi negatif. Sehingga dimensi dari tekanan ini adalah M, L pangkat negatif 1, T pangkat negatif 2. Oke, seperti itu pembahasan tentang analisis dimensi untuk besaran turunan. Begitu juga untuk besaran turunan yang lain, tinggal dilihat satuannya apa, kemudian cocokkan dengan dimensi besaran pokok. Ikuti polanya. Kalau dia kuadrat, kasih kuadrat juga dimensinya. Kalau dia per, kasih per juga dimensinya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang analisis dimensi untuk besaran turunan. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya akan jawab langsung ya. Oke, sekarang materi selanjutnya itu adalah konversi satuan. Di sini saya akan mengingatkan kembali tentang bagaimana cara mengkonversi satuan ya, karena materi ini sudah pernah kalian dapatkan di SD matematika, kemudian di SMP juga seperti itu, materi IPA dan juga materi matematika kayaknya kalau tidak salah. Nah, tetapi sering saya temukan bahwa banyak dari kalian yang masih duduk di kelas 10 sekarang dan ketemu materi ini, kalian masih bingung mengubah-ubah satuan itu atau mengkonversi dari satuan. Nah, di sini saya akan membahas 4 jenis satuan yang akan dikonversi, yaitu pertama satuan panjang, massa, kemudian luas, dan volume. Mengapa ini perlu saya angkat di awal pembelajaran? Karena ini adalah untuk kalian yang masih kelas 10 dan kedepannya kalian akan banyak mengkonversi satuan pada materi-materi fisika selanjutnya, entah itu di kelas 10 ini atau di kelas 11 atau mungkin di kelas 12.
Jadi materi ini penting bagi kalian karena jika tidak, materi ini mungkin dianggap remeh, memang remeh, tapi bisa jadi kerikil yang akan menghambat perjalanan kalian saat mempelajari fisika di sekolah. Jadi ini penting supaya nanti proses pembelajaran kalian menjadi mulus ke depannya. Oke, ini adalah hal yang tidak asing lagi bagi kalian, urutan tangga ini. Jadi yang pertama saya bahas dulu yang panjang ya. Untuk konversi satuan panjang harus ingat urutan ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, aturannya seperti ini. Ketika kita mau konversi dan ketika dalam urutan tangga ini dia turun, misalkan turun satu tangga itu dikali 10 pangkat 1. Jadi urutan aturannya adalah ketika turun satu tangga atau satu level itu dikali 10 pangkat 1. Kan turun 1 berarti dikali 10 pangkat 1. Kalau turun 2 tangga berarti pengalinya 10 pangkat 2. Karena 2 tangga berarti 10 pangkat 2. Kalau turunnya 4 tangga berarti kali 10 pangkat 4 gitu. Jadi kalau turun itu dikali 10 pangkat berapa kali turunnya. Misalkan turun 3 tangga berarti kali 10 pangkat 3. Bagaimana kalau naik? Naik itu kan sebenarnya dibagi ya. Tapi di sini saya kasih kali juga, tapi nanti kalinya seperti ini. Naik satu tangga itu atau satu level itu tetap dikali 10 pangkat negatif 1. Jadi tetap naik 1 berarti di sini negatif 1. Kalau dia naik 2 tangga berarti di sini 10 pangkat negatif 2. Seperti itu. Jadi 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2 itu artinya dibagi dengan 10 pangkat 1 atau dibagi dengan 10 pangkat 2. Jadi sama saja artinya ya. Hanya penulisannya tetap nanti dalam bentuk kali. Jadi sekali lagi, kalau turun dikali 10 pangkat positif. Positif di sini tergantung berapa kali dia turun. Kalau turun 3 tangga berarti positif 3, 10 pangkat positif 3. Kalau dia naik itu pengalinya adalah 10 pangkat negatif. Ya, ini artinya dibagi. 10 pangkat negatif misalkan naik 2 berarti di sini kali 10 pangkat negatif 2. Seperti itu. Ya. Nanti ada contoh pembahasan soal-soalnya. Begitu juga untuk konversi massa. Cuman bedanya kalau di sini pakai meter, di sini pakai gram. Tapi urutan awalan satuannya itu sama ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Dan aturannya juga sama seperti tadi, turun 1 level dikali 10 pangkat 1, turun 2 level dikali 10 pangkat 2, turun 3 level dikali 10 pangkat 3. Begitu juga untuk yang ketika dia konversinya naik atau naik level, naik tangga, ibarat begitu. Naik 1 tangga itu dikali 10 pangkat negatif 1. Naik 2 tangga dikali 10 pangkat negatif 2, naik 3 tangga dikali 10 pangkat negatif 3. Seperti itu. Ya. Jadi itu untuk satuan massa dan panjang sama aturannya, hanya bedanya satuannya beda, di sini meter, di sini gram, tapi awalnya tetap sama. Nah, berikutnya ini yang biasa membingungkan. Konversi satuan luas dan satuan volume. Saya bahas luas dulu ya. Satuan luas itu dia ditandai dengan satuannya berpangkat 2. Ya, ada pangkat 2-nya semua. Tapi urutannya tetap sama, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sama dengan urutan satuan panjang, cuman dia ada pangkat 2-nya. Nah, untuk konversinya juga sama seperti tadi. Ketika dia turun 1 tangga, itu berarti dikali 10 pangkat 1. Nah, ketika turun 2 tangga, dikali 10 pangkat 2. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Karena di sini satuannya pangkat 2 semua, maka setelah turun 1 tangga, itu kan dikali 10 pangkat 1, dikuadratkan atau dipangkat 2-kan. Gitu. Jadi pangkat 2 ini tetap dia permanen, tidak berubah-ubah. Berapa tangga pun dia turun. Misalkan dia turun 3 tangga, berarti di sini kan kali 10 pangkat 3. Tetap di sini nanti pangkat 2. Nanti antara pangkat yang di dalam dengan pangkat yang di luar kita kalikan. Seperti itu. Begitu juga untuk yang naik. Dia naik level atau naik tangga, sama naik 1 kali atau naik 1 tangga itu dikali 10 pangkat negatif 1. Nah, karena di sini ada pangkat 2-nya, maka di sini dipangkat 2-kan lagi. Jadi pangkat negatif 1 dengan pangkat 2 ini dikali saja. Jadi negatif 1 kali 2. Seperti itu. Kemudian kalau dia naik 2 tangga misalnya, berarti di sini dikali 10 pangkat negatif 2. Ya.
dikali 10 pangkat negatif 2 dan dikuadratkan juga. Kalau naik 3 tangga berarti dikali 10 pangkat negatif 3 dan dikuadratkan juga. Jadi pangkat 2 ini sifatnya permanen. Kenapa pangkat 2 di sini? Karena di sini pangkat 2 semua satuannya. Seperti itu. Begitu juga untuk yang volume ya. Untuk satuan volume atau isi itu urutannya sama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Cuman dia pangkatnya adalah pangkat 3. Dan aturan konversinya juga sama seperti tadi, cuman penyesuaian sedikit. Kalau dia turun 1 tangga berarti dikali 10 pangkat 1. Tapi karena ini satuannya pangkat 3, maka dipangkatkan 3 lagi. Berarti kalau turun 1 tangga itu sama dengan 10 pangkat 1 dipangkatkan 3. Kalau turun 2 tangga itu berarti 10 dikali 10 pangkat 2, kan turun 2 tangga. Tapi dipangkatkan 3 juga gitu. Kalau turun 3 tangga berarti dikali 10 pangkat 3 dipangkatkan 3 juga gitu. Oke. Begitu juga kalau dia misalkan naik level, naik tangga gitu. Naik 1 tangga dikali 10 min 1 pangkat 3. Naik 3 tangga misalnya berarti dikali 10 pangkat min 3 pangkat 3 juga, jangan lupa. Kenapa harus pangkat 3 ini dan ini? Karena satuannya berpangkat 3 seperti itu. Oke, sama pada dasarnya kalau dia berpangkat 2 berarti di sini pangkat 2, kalau berpangkat 3 berarti di luar sini pangkat 3. Kalau ini kan tidak ada pangkatnya. Ada sebenarnya pangkat 1. Berarti di sini juga pangkat 1 juga, cuman kan tidak ada pengaruhnya. Jadi tidak usah ditulis pangkatnya. Oke, sekarang saya tambahkan sedikit. Untuk satuan volume, kalian kadang kita menemukan atau menggunakan di kehidupan sehari-hari itu satuan bukan yang seperti ini, bukan pangkat 3. Tapi yang paling sering digunakan volume itu adalah satuan liter ya. Mau beli minyak, beli bensin, beli beras itu pakai satuan liter kebanyakan. Nah, liter itu posisinya di mana? Liter itu simbolnya L. Dalam urutan tangga ini posisinya di mana? Liter itu sama tempatnya dengan desimeter pangkat 3. Jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. 1 desimeter kubik ya. Jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi nanti kalau ketemu konversi satuan liter berarti itu sama di posisi desimeter kubik. Kemudian mililiter juga begitu. Atau cc ya. Mililiter dengan cc itu adalah satuan yang setara atau sama, cuman beda penyebutan saja. cc itu biasanya untuk penyebutan dari luar negeri. Ini sebenarnya singkatan dari centimeter kubik, jadi centimeter kubik gitu. Kemudian mililiter ya kita sering gunakan di dalam negeri. Nah, itu sama posisinya dengan centimeter kubik ya. Jadi mililiter sama dengan cc dan itu ada di tangga centimeter kubik. Jadi nanti kalau ketemu satuan cc atau mililiter berarti itu posisinya sama di sentimeter kubik. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya setelah ini tentang bagaimana contohnya menerapkan konversi satuan ini. Ada beberapa contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal bagaimana mengkonversi satuan panjang, massa, luas, dan volume. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Misalkan 10 cm itu kita mau ubah jadi meter, berarti 10 cm berapa meter? Nah, caranya adalah kita tinggal tulis dulu angka yang ditanyakan, ditulis dulu angka 10. Nah, ini kan tinggal dikali nanti, tinggal dikali berapa ya kita tinggal lihat. Sentimeter ke meter itu adalah naik atau turun? Kita lihat sentimeter sampai meter. Oh, ternyata naik dan dia naik 2 tangga ya. Ini 1, 2. Naik 2 tangga tak? Kalau naik 2 tangga berarti dikali dengan 10 pangkat negatif 2 ya. Oke, berarti di sini dikali dengan 10 pangkat negatif 2. Sudah selesai. Jadi 10 cm itu sama dengan 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dengan jawaban begini ini sudah benar ya. Oke. Simpel kan? Sekarang untuk 120 mm. 120 mm menjadi meter, berarti 120 mm itu berapa meter? Ini masih satuan panjang juga. Milimeter itu di sini. Berarti tinggal tulis dulu, 120 angka yang mau dikonversi dikali berapa? Itu sekarang pengali yang kita cari. Milimeter menjadi meter. Oke, berarti dari milimeter menjadi meter. Ternyata naik berapa tangga ini? 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Ya. Jadi kalau naik 3 tangga berarti dikali 10 pangkat negatif 3.
Nah, jadi 120 mm itu sama dengan 120 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Itu sudah benar sampai di situ. Oke. Nah, berikutnya gram ke kilogram, ini satuan massa ya. 200 gram berapa kilogram? Oke, kita lihat angka 200 ini kita tulis dulu kembali. Kemudian dari gram ke kilogram, naik atau turun? Ini gram, ini satuan massa ya. Ini gram, ini kilogram ya. Sorry. Jadi ini gram, ini kilogram. Berarti naik berapa ini? 1, 2, 3. Oke, naik 3. Berarti kalau naik 3 berarti 200 ini kita kali dengan 10 pangkat negatif 3. Berarti 200 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram. Sudah selesai. Ya. Kemudian 10 miligram berapa kilogram? Berarti tulis lagi 10 di sini. 10 angka yang mau kita konversi. Masih satuan massa. Miligram menjadi kilogram. Berarti dari sini sampai di sini. Naik berapa ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata naik 6. Berarti dikali dengan 10 pangkat negatif 6. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya adalah konversi liter menjadi meter kubik. Ini kan volume ya. Volume dari liter menjadi meter kubik. Oke, kita tulis dulu angkanya yang mau dikonversi, berarti 5. Di sini tulis 5 liter menjadi meter kubik. Nah, liter itu di mana ya tadi? Liter itu adalah dengan desimeter kubik. Oke, liter diubah menjadi meter kubik, berarti sama dengan desimeter menjadi meter kubik. Ya, desimeter kubik menjadi desimeter kubik menjadi meter kubik. Nah, susah sekali. Oke, berarti naik berapa ini? Naik 1. Berarti di 5 itu dikali dengan 10 pangkat negatif 1. Tapi karena ini satuannya ada pangkat 3-nya, berarti negatif 1 ini dipangkatkan 3 lagi. Jadinya adalah seperti ini. 5 tetap. Nah, 10 pangkat negatif 1 pangkat 3. Ini sama-sama pangkat ya. Negatif 1 ini pangkat, 3 juga pangkat. Jadi pangkat ketemu pangkat, kita tinggal kalikan saja. Jadi 10 pangkat min 1 dikali 3. Jadinya 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 3 itu kan 10 pangkat min 3. Oke, berarti ini jawaban akhirnya. Jadi 5 liter itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Seperti itu. Jadi kalau pangkat ketemu pangkat itu bukan dipangkatkan tapi dikalikan. Jadi bukan min 1 pangkat 3 ya, tapi min 1 dikali 3. Oke, contoh lain di soal yang berikutnya yang terakhir ini. 20 cc berapa meter kubik? Nah, 20 cc saya tulis dulu harusnya 20 di sini ya. Jadi 20 cc. Saya ubah dulu. Ini harusnya di sini angkanya 20 gitu. Ya. 20 cc ya. Ada kesalahan pengetikan. Oke. 20 cc itu kita ubah menjadi meter kubik. Nah, cc itu kan sentimeter kubik ya. cc itu sentimeter kubik, kita mau ubah menjadi meter kubik, berarti naik 1, 2, naik 2. Nah, karena naik 2 berarti kita kalikan dengan 10 pangkat min 2. Nah, karena ada pangkat 3-nya dari satuannya, maka 10 pangkat min 2 kita pangkat 3-kan lagi. Nah, sehingga di sini jadinya adalah 20 tetap, ini juga masih jadi 10 dia. Oke, jadi ini juga harusnya 20. Oke, ini 20 ya. 20 kali 10 pangkat berapa? Ini kan min 2 dikali dengan min 3. Jadi 10 pangkatnya min 2 kali min 3. Min 2 kali min 3 itu adalah min 6. Berarti jawaban hasil akhirnya adalah 20 cc itu sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Oke, jadi seperti itu untuk konversi satuan massa, panjang, luas, dan waktu. Nah, bagaimana supaya gampang? Kalian harus hafal ini urutannya saja, kilo, hekto, deka, apalagi meter, desi, senti, dan mili ini. Kemudian kalau misalkan kalian ketemu konversi panjang, berarti silahkan buat
seperti ini di cakarannya kalian. Kalau di cakaran kan tidak masalah. Yang penting bukan dari buku kalian lihatnya. Kalau misalkan lagi ulangan, silahkan tulis seperti ini di cakaran yang merupakan hasil dari ingatannya kalian nanti supaya gampang konversinya. Begitu juga untuk satuan massa, luas, dan volume. Oke, sekian dari saya dari Wihartono Media pada pembahasan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga video ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video dari kami Wihartono Media. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.